Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seseorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga melaksanakan atau mendirikan sembahyang sunat 2 rakaat. Salat sunat yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu salat sunat tahiyatul masjid, yaitu salat sunat untuk menghormati masjid. Bila kita masuk ke dalam masjid manapun, baik di kampung kita atau di luar dari kampung kita, sebelum kita duduk itu tentunya kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid. Namun sebelum kita duduk, sebelum kita salat tahiyatul masjid, kita harus melaksanakan wudu atau kita sudah punya wudu baru kita masuk ke dalam masjid dan melaksanakan salat sunnat tahiyatul masjid sebelum kita duduk di dalam masjid tersebut. Abu Laits As-Samarkandi berkata, jika masuknya di waktu yang dibolehkan sembahyang sunat, tapi jika masuk masjid pada waktu yang dilarang sembahyang sunat, maka tetap tidak boleh sembahyang dan cukup membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan sholawat. Maka dengan itu ia mendapat pahala yang hampir sama dengan sembahyang tahiyatul masjid dan berarti telah menunaikan kehormatan masjid. Itulah salah satu pendapat dari seorang ulama. Namun yang jumhur ulama atau pendapat sebagian besar ulama itu, kita lebih diutamakan untuk mendirikan atau melaksanakan salat sunnat tahiyatul masjid sebelum kita duduk di dalam masjid, walaupun waktu salat sunat tidak diperbolehkan. Misalnya setelah salat subuh kita sudah melaksanakan salat subuh di rumah, kemudian kita masuk ke dalam masjid, itu adalah salah satu waktu yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan salat sunat. Namun kalau salat sunat tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Artinya salat sunat yang tidak diperbolehkan setelah salat subuh atau setelah melaksanakan salat fardu asyar itu seperti salat sunat mutlak atau salat sunat hajat, salat sunat istikharah. Nah, itulah pendapat dari sebagian besar ulama. Namun ini adalah satu pendapat dari seorang ulama yang mengatakan tidak baik kita melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid kalau waktu dilarang untuk melaksanakan salat sunat. Namun maksud para ulama menjelaskan, yang lebih banyak ulama yang menjelaskan adalah salat sunat mutlak seperti salat sunat hajat juga, atau salat sunat
sholat sunat duha misalnya, belum masuk waktu duha kita laksanakan sholat sunat duha, tidak boleh. Atau sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, tidak boleh kita laksanakan setelah sholat fardu subuh atau setelah sholat fardu asar. Namun kalau sholat tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid itu waktu bagaimanapun asal kita punya wudhu boleh dilaksanakan sebelum kita duduk di dalam masjid. Hai saudaraku, pergunakan masa hidupmu untuk kepentingan ibadah sebelum tiba yang menyebabkan tidak dapat beribadah. Dan pergunakanlah kesempatanmu untuk mendapat berkah doa dari orang yang menderita bala. Artinya di sini mintalah doa kepada orang yang sedang ditimpa suatu musibah, misalnya orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang kesusahan hidupnya seperti susah ekonomi atau misalnya baru tertimpa bencana, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlulah kita itu memohon doa kepada orang-orang yang mendapat bala seperti yang dikatakan dalam kitab tersebut. Dan kasih sayanglah kepada anak yatim, usaplah kepalanya dan berikan makanan padanya supaya lunak hatimu dan tercapai hajatmu. Hai saudaraku, saya pernah menyaksikan ketika Nabi SAW didatangi seorang yang mengeluh karena merasa keras hatinya. Lalu sabda Rasulullah SAW kepada orang tersebut, maukah kamu agar hatimu itu lunak dan tercapai apa yang kamu inginkan? Jawab orang tersebut, ya wahai Rasulullah, saya ingin seperti apa yang engkau sabdakan tadi. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kasihanilah anak yatim dan usaplah kepalanya dan berikan makanan padanya, niscaya akan lunak hatimu dan tercapai hajatmu. Saudaraku, jadikan masjid bagaikan rumahmu, sebab saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya masjid-masjid itu sebagai rumah orang-orang bertakwa, dan Allah telah menjamin bagi orang-orang yang masjid itu bagaikan rumahnya dengan kelapangan hati dan kesenangan, kepuasan serta mudah menyeberangi sirat dan selamat dari api neraka dan segera menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah maupun sholat-sholat sunat di dalam masjid, karena masjid itu adalah merupakan buyutul muttaqin, adalah rumahnya orang-orang muttaqin yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu termasuk hamba Allah yang selalu rindu kepada buyutul muttaqin atau baitullah, yaitu masjid, agar kita mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selamat dari api neraka, selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Al-Hakim bin Umair radhiyallahu anhu berkata, jadilah kamu di dunia ini bagaikan tamu, dan jadikan masjid itu bagaikan rumahmu, dan ajarkan atau biasakan hatimu lunak kasih sayang. Banyaklah bertafakkur, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan menangis untuk mengingat akan
segala bentuk kesalahan kehilafanmu, dan janganlah sampai kamu dikacau oleh hawa nafsumu. Qatadah berkata, tidak layak seorang mukmin terlihat kecuali di 3 tempat: masjid yang dimakmurkannya, atau rumah yang menutupinya, atau hajat yang dibutuhkannya. Dan orang mukmin itu di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Khalid bin Ayyub ketika duduk di masjid didatangi oleh budaknya yang menanyakan sesuatu padanya, maka ia keluar dari masjid untuk menjawabnya. Dan ketika ditanya, mengapakah berbuat sedemikian? Jawabnya, sudah sekian lama saya tidak pernah bicara mengenai urusan dunia di dalam masjid, maka sampai kini saya tidak suka membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Abu Laits berkata, sesungguhnya seorang itu akan mendapat kedudukan di sisi Allah jika mengagungkan perintah-perintah Allah dan Baitullah dan hamba-hamba Allah, sedang masjid itu termasuk Baitullah. Karena itu tiap mukmin harus mengagungkannya, yang berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang zahid berkata, saya tidak pernah menyandarkan punggungku di masjid, atau membujurkan kaki, atau membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Keterangan ini tujuannya supaya diikuti, yakni sampai sedemikian orang solihin itu mengagungkan masjid. Al-Auza'i berkata, 5 macam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik. Yang pertama, melazimkan sembahyang berjamaah. 2, mengikuti sunnatul Rasul. 3, memakmurkan masjid. 4, membaca Al-Quran. 5, berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 macam yang di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang masuk masjid tidak masuk kecuali untuk Allah, maka ia sebagai tamu Allah sehingga keluar kembali ke rumahnya. Dan seorang yang ziarah kepada saudaranya sesama muslim, tiada berziarah kecuali karena Allah, maka ia termasuk ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kembali. Dan seorang yang berhaji atau umrah tiada pergi kecuali karena Allah, maka ia sebagai utusan Allah sehingga kembali pulang ke rumahnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.